Dihina ipar aku seperti gembel dan menyuruhku hidup di jalanan karena daster bolongku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat betul, hari itu matahari sudah mulai turun ketika aku sibuk menyapu halaman rumah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Aku mengenakan daster kesayanganku. Daster sederhana berwarna biru pudar dengan motif bunga kecil-kecil yang sudah mulai usang. Ada sobekan kecil di bagian pinggang, hasil tersangkut paku di sudut pintu dapur beberapa waktu lalu. Tapi aku tetap memakainya, karena daster itu terasa paling nyaman, seperti pelukan ibu yang kini hanya tinggal kenangan. Aku tidak pernah peduli soal penampilan di dalam rumah, apalagi hanya sekadar membersihkan halaman. Aku pikir, tidak ada yang perlu kupamerkan. Aku hanya ingin hidup tenang, sederhana bersama Mas Damar, suamiku yang selalu bilang aku cukup apa adanya. Tapi hari itu, ketenangan kecilku hancur begitu saja. Tanpa mengetuk pintu, Farah, adik perempuan Mas Damar, masuk ke pekarangan dengan langkah tergesa-gesa. Aku yang masih menyapu, mendongak dan tersenyum, berusaha ramah seperti biasa. Tapi Farah hanya memandangku tajam, seolah-olah aku ini makhluk aneh yang menjijikan. Matanya mengerjap cepat. Lalu dia membuka mulutnya dengan suara cempreng yang tak pernah aku suka sejak dulu. "Astaga, Dinda!" serunya, keras dan kasar. "Kamu itu istri kakakku, bukan gembel jalanan. Masa pakai daster bolong begini? Gak malu apa? Kalau mau hidup kayak gembel, sana aja hidup di jalanan, jangan di rumah kakakku." Aku tercekat. Aku diam, menundukkan kepala, berusaha menelan bulat-bulat rasa malu yang menyesakkan dada. Sapu di tanganku terasa berat, lebih berat dari biasanya. Aku hanya bisa mengeratkan genggamanku, menahan diri untuk tidak membalas. Aku tahu, Farah memang dari dulu selalu merasa lebih baik dariku. Baginya, aku ini perempuan kampungan, miskin, tidak pantas bersanding dengan Mas Damar yang dia banggakan setengah mati. Tapi mendengarnya mengucapkan kata-kata itu langsung di hadapanku, seolah aku ini sampah yang pantas dibuang, rasanya tetap menusuk, membelah hatiku tanpa ampun. Farah melangkah lebih dekat. Tangannya yang terawat rapi itu menjambak sedikit ujung dasterku yang bolong, lalu mengibaskannya dengan jijik. "Nih, lihat, bolong. Kamu itu perempuan, Dinda, bukannya merawat diri, malah kayak orang gak punya. Kamu pikir kakakku itu mau terus lihat pemandangan kayak gini tiap hari? Ih, jijik," katanya. Tawa kecilnya menambah penghinaan di udara sore itu. Suaranya bergema di pekarangan, mungkin bahkan terdengar oleh tetangga sebelah. Aku ingin lari, aku ingin menghilang dari hadapannya. Tapi aku hanya berdiri di sana, membatu, membiarkan semua kata-katanya menampar wajahku satu persatu. Aku merasa kecil, lebih kecil dari debu yang beterbangan di halaman ini. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tidak ingin menangis di depannya. Tidak hari ini, tidak lagi. Setelah puas mempermalukanku, Farah membalikkan badan dengan gaya angkuhnya dan masuk ke dalam rumah, bertindak seolah rumah ini miliknya. Aku tetap di tempatku, mendongakkan kepala ke langit yang mulai berwarna jingga, bertanya-tanya dalam hati, apakah aku memang serendah itu? Apakah karena aku tidak memakai baju bermerek, aku pantas dianggap seperti gembel? Tanganku gemetar saat akhirnya aku menyapu lagi, dengan mata yang berembun dan dada yang sesak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu, sore itu,
Hatiku hancur lebih parah dari daster robekku. Malam itu, setelah Farah pergi dengan langkah pongahnya, aku hanya bisa terduduk di tepi ranjang, masih mengenakan daster bolong yang menjadi sumber hinaan sore tadi. Aku memandang bayanganku sendiri di cermin tua di sudut kamar. Rambutku berantakan, mataku sembab, dan daster biru yang sudah lusuh itu menggantung lemas di tubuhku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat diriku bukan sebagai istri Mas Damar, bukan sebagai perempuan yang bahagia, tetapi sebagai sosok yang tampak begitu rapuh, lusuh, dan seolah-olah memang tak pantas untuk dicintai. Kata-kata Farah terngiang-ngiang di kepalaku, menggema tanpa ampun. Kalau mau hidup kayak gembel, sana aja di jalanan. Suaranya seperti paku yang dihantam berkali-kali ke dalam dadaku. Aku memeluk kedua lututku, membenamkan wajah di sela-selanya. Tangisku pecah, tertahan-tahan, tercekat di tenggorokan. Aku tahu aku tidak seharusnya menangisi omongan orang yang memang sejak awal tidak pernah menyukaiku. Tapi tetap saja, hatiku terasa terkoyak. Apa aku benar-benar serendah itu? Apakah kebahagiaan sederhana yang selama ini kurajut bersama Mas Damar tidak ada artinya karena sehelai daster bolong? Apa cinta itu juga butuh jubah mewah untuk dianggap layak? Aku merasa marah pada diriku sendiri. Marah karena membiarkan perkataan Farah menusukku begitu dalam. Marah karena aku tidak berani membalas. Marah karena aku tetap di sini, dalam lingkaran luka yang tidak kelihatan oleh siapapun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku, walau dadaku masih terasa sesak. Aku melangkah ke kamar mandi, mencuci wajahku dengan air dingin, berharap rasa perih ini ikut hanyut bersamanya. Namun, saat kulihat wajahku yang basah di balik cermin, aku tahu, rasa sakit ini tidak akan mudah hilang. Aku harus menelannya dalam-dalam, menguburnya jauh-jauh di sudut hatiku, seperti biasa. Bukankah hidupku selama ini memang dipenuhi dengan luka-luka kecil yang tak pernah kulaporkan pada siapapun? Bukankah aku sudah terbiasa? Saat aku kembali ke kamar, kudengar pintu depan berderit. Suara langkah kaki berat yang sangat kukenal memenuhi lorong rumah. Mas Damar pulang. Hatiku sejenak ingin berlari ke arahnya. Ingin mengadukan semua rasa sakit ini di dadanya. Ingin membiarkan bahunya menampung semua air mataku. Tapi kakiku kaku di tempat. Ada sesuatu yang menahan. Sebuah rasa takut. Takut kalau aku malah dianggap terlalu sensitif, terlalu manja, terlalu memperbesar masalah kecil. Aku berdiri terpaku, menunggu Mas Damar membuka pintu kamar. Dan saat ia muncul, membawa aroma khas perjalanan dari luar, aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Mataku pasti sudah berbicara lebih banyak dari bibirku. Ia mengerutkan kening, mendekatiku, lalu tanpa berkata apa-apa, tangannya yang hangat mengusap pipiku yang masih basah. Dinda, bisiknya pelan. Suaranya berat menahan khawatir. Kamu kenapa? Aku menunduk, meremas jemari sendiri, berusaha menahan isak yang hampir meledak lagi. Dalam hatiku, aku bertarung, antara ingin jujur atau berpura-pura kuat. Tapi saat Mas Damar menarikku ke dalam pelukannya, saat aroma tubuhnya yang akrab memenuhi rongga napasku, aku menyerah. Tangisku pecah di dadanya, deras, seakan semua luka sore itu menemukan jalannya keluar. Dalam pelukannya, aku merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih bernyawa. Tapi rasa sakit itu belum benar-benar pergi. Ia masih berdiam, menyelinap di sela-sela detak jantungku, menunggu waktu untuk kembali menusukku tanpa ampun. Di dalam pelukan Mas Damar, aku tahu, malam ini aku tidak sendirian. Tapi jauh di dalam hatiku, aku juga tahu, aku tidak bisa terus bergantung pada pelukan ini. Aku harus berdiri sendiri. Aku harus belajar melindungi diriku sendiri. Karena dunia ini terlalu kejam untuk perempuan yang hanya tahu diam.
Pelukan Mas Damar malam itu seperti tameng pertama yang membentengi diriku dari dunia yang kejam. Dalam dekapan hangatnya, aku merasakan sejenak betapa rapuhnya aku sebenarnya. Aku, yang selalu berusaha terlihat kuat, ternyata tak lebih dari seorang perempuan yang sangat membutuhkan tempat berlindung. Tubuhku bergetar hebat di dadanya. Napasku tersengal-sengal. Dan aku tahu Mas Damar pun bisa merasakan betapa berat beban yang kupikul dalam diam. Jemarinya mengelus rambutku perlahan, penuh kesabaran yang membuat pertahananku runtuh. Sudah, sayang. Aku di sini, bisiknya lembut, menenangkan gejolak di hatiku yang terasa seperti badai. Saat tangisku mulai mereda, Mas Damar melepaskan pelukannya sedikit, menatap mataku dengan sorot yang tak biasa. Ada kemarahan yang kutangkap di sana, terselubung di balik tatapan sayangnya. Ia mengangkat daguku, memaksaku menatap langsung ke matanya, dan dengan suara yang serak menahan emosi, ia bertanya, "Siapa yang menyakitimu, Dinda?" Aku menahan napas. Ada ketakutan dalam hatiku, takut kalau aku memberitahunya, hubungan keluarga ini akan makin runyam. Tapi lebih besar dari rasa takut itu adalah luka yang belum sempat sembuh. Aku tahu aku harus bicara, setidaknya sekali ini saja, demi harga diriku sendiri. Pelan-pelan, sambil menahan isak yang masih sesekali menyelinap, aku menceritakan semua yang terjadi sore tadi. Tentang bagaimana Farah menghina penampilanku, merendahkan harga diriku, dan bahkan menyuruhku hidup di jalanan. Setiap kata yang keluar dari bibirku terasa berat, seperti mengorek luka yang masih berdarah. Aku tidak berusaha mempermanis cerita. Aku tidak mengurangi satupun detail dari kebiadaban sikap Farah. Aku ingin Mas Damar tahu, ingin ia mengerti seberapa dalam luka yang ditorehkan adiknya ke dalam hatiku. Begitu aku selesai bercerita, Mas Damar mengepalkan kedua tangannya erat-erat, rahangnya mengeras. Ia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Gerakan tubuhnya gelisah, marah, namun berusaha keras menahan diri. Melihatnya seperti itu, aku tahu ia tengah berperang dengan dirinya sendiri. Antara memilih membela istrinya atau menjaga hubungan darah dengan adiknya. Tapi saat ia berhenti tepat di depanku, menatapku dalam-dalam, aku tahu pilihannya sudah bulat. "Dinda," katanya tegas, suaranya berat menahan emosi. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku bisa menjaga kamu dari semua ini. Aku janji, aku tidak akan diam saja." Aku menggeleng cepat, takut Mas Damar bertindak gegabah. Aku tidak mau hubungan keluarga mereka hancur hanya karena aku. Tapi Mas Damar kembali berlutut di depanku, memegang kedua tanganku erat. "Dengar aku, sayang," ujarnya. Nadanya sedikit bergetar. "Kamu adalah istriku. Kamu rumahku. Kamu bagian dari hidupku yang paling berharga. Tidak ada satu orang pun, bahkan Farah sekalipun, yang berhak menghina kamu seperti itu. Aku tidak akan membiarkan kamu merasa sendirian lagi. Aku akan bicara dengan Farah. Aku akan tegaskan batasan antara kita." Aku terisak lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang perlahan menghangatkan hatiku yang beku. Selama ini aku terlalu sering merasa sendirian, berjuang sendiri menghadapi cemoohan Farah. Tapi malam itu, lewat kata-kata sederhana Mas Damar, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Aku punya seseorang yang berdiri di sisiku, membelaku, menghargai keberadaanku bukan karena penampilan, tapi karena aku adalah aku. Seperti pelangi yang muncul setelah hujan panjang, hatiku perlahan-lahan menemukan warna-warnanya kembali. Kami berpelukan lama malam itu. Dalam keheningan kamar yang hanya diisi suara detak jam dan desiran napas kami, aku tahu badai ini belum berakhir. Aku tahu besok akan ada lebih banyak luka, lebih banyak pertarungan. Tapi aku juga tahu satu hal,
Aku tidak akan melaluinya sendirian lagi. Dan untuk itu, aku bersyukur, lebih dari apapun di dunia ini. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani hari seperti biasa, seolah kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk yang bisa kulupakan begitu saja. Aku bangun lebih awal dari biasanya, membereskan rumah, memasak sarapan, dan mempersiapkan keperluan Mas Damar sebelum ia berangkat kerja. Semua kulakukan dengan gerakan otomatis, tanpa banyak berpikir, seakan tubuhku bergerak sendiri sementara pikiranku melayang entah kemana. Namun, tak peduli seberapa keras aku berusaha mengalihkan perhatian, bayang-bayang hinaan Farah masih terus menghantuiku. Rasanya seperti noda hitam di atas kain putih yang tak mungkin hilang meski dicuci berkali-kali. Saat aku sedang membereskan meja makan, ponsel Mas Damar yang tergeletak di atas meja bergetar. Aku sekilas melirik. Niatku hanya untuk memastikan kalau itu bukan sesuatu yang penting. Namun, nama Farah yang muncul di layar membuat hatiku mencelos. Ada rasa tidak enak yang langsung merayapi dadaku. Dengan ragu, aku hanya membiarkan ponsel itu bergetar sendiri, tak berani menyentuhnya. Tak lama setelah itu, ponsel berhenti bergetar, berganti dengan notifikasi pesan. Aku berusaha menahan rasa ingin tahu, tapi rasa was-wasku terlalu besar. Aku mendekat, hanya ingin memastikan, hanya ingin tahu, dan tanpa sengaja aku membaca sepenggal pesan yang muncul di layar. "Kak, kamu yakin mau pertahankan Dinda? Dia itu aib, memalukan buat keluarga kita." Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak. Dunia serasa berhenti berputar sesaat. Jantungku berdentam kencang, telingaku berdenging, dan mataku panas menahan air mata yang nyaris tumpah. Farah. Dia benar-benar tidak berhenti. Setelah menghina aku secara langsung, kini ia mencoba merusak pandangan Mas Damar tentangku dari belakang. Aku merasa seperti diinjak-injak, dihancurkan sampai keserpihan paling kecil. Betapa teganya Farah memperlakukan aku seperti ini, seolah-olah aku ini benar-benar makhluk rendah yang tak pantas berada di dunia mereka. Saat Mas Damar keluar dari kamar mandi, aku buru-buru menjauh dari ponsel itu, berpura-pura sibuk mengelap meja. Aku tahu, tidak seharusnya aku membaca pesan orang lain, apalagi suamiku sendiri. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus menceritakan apa yang kulihat? Atau tetap diam, menahan luka ini sendirian, seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, membuatku pusing dan mual. Mas Damar mendekat, mengenakan kemeja kerja, lalu meraih ponselnya. Sekilas kulihat ia membaca pesan dari Farah, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi geram yang sangat jelas di wajahnya. Ia mengetik balasan cepat, wajahnya tegang. Aku tidak tahu apa yang ia tulis, tapi setelah itu ia meletakkan ponsel kembali ke meja dengan kasar. Ia mendekatiku, menatapku dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di balik mataku. "Aku tahu semuanya, Din," katanya, suaranya berat. "Aku tahu Farah sudah kelewatan. Dan aku janji, aku gak akan biarkan kamu sendirian menghadapi semua ini." Aku menatapnya, ingin percaya, ingin menggenggam kata-katanya erat-erat. Tapi bagian kecil di dalam diriku masih dipenuhi ketakutan. Bagaimana kalau Farah tidak berhenti? Bagaimana kalau ia membuat masalah lebih besar lagi? Aku menunduk, menyembunyikan mataku yang berkaca-kaca. Aku ingin percaya pada Mas Damar. Sungguh. Tapi rasa trauma ini terlalu besar untuk langsung kulepaskan begitu saja. Mas Damar mengelus kepalaku dengan lembut, lalu mengecup keningku penuh sayang. "Kamu kuat, sayang. Tapi mulai sekarang, kamu gak perlu berjuang sendirian. Kita hadapi semua ini sama-sama." Kalimat itu menghangatkan hatiku, memberi sedikit kekuatan untuk terus berdiri. Tapi jauh di dalam sana,
Aku tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Farah belum selesai. Aku bisa merasakannya di setiap hembusan napas. Dan aku harus bersiap, sekuat tenaga, untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya berlalu seperti dalam kabut tebal yang menyesakkan. Meskipun Mas Damar semakin menunjukkan keberpihakannya padaku, tapi aku tahu Farah tidak tinggal diam. Aura rumah ini pun terasa berbeda, seolah ada racun tak kasat mata yang merayap masuk ke setiap sudutnya. Aku mencoba sibuk dengan kegiatan rumah tangga, menyibukkan diriku dengan pekerjaan kecil agar pikiranku tidak kosong dan dipenuhi kekhawatiran. Tapi tetap saja, di sudut hatiku, aku tahu sesuatu yang buruk sedang dipersiapkan Farah. Dan rasa takut itu membuatku gelisah, membuat tidurku tak pernah benar-benar nyenyak lagi. Kekhawatiranku akhirnya terbukti ketika suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tetangga sebelah rumah, Bu Sri, tiba-tiba menghampiri dengan raut wajah penuh rasa ingin tahu yang kurang menyenangkan. Ia menatapku dari atas hingga bawah, tatapannya penuh penilaian, sebelum akhirnya membuka percakapan dengan nada setengah berbisik. Aku dengar dari Farah, katanya kamu ini numpang hidup sama Damar ya? Gak bawa apa-apa pas nikah, cuma modal badan aja. Ucapannya menusuk seperti belati berkarat. Tanganku yang sedang memeras pakaian langsung membeku di udara. Aku menelan ludah, mencoba meredam rasa malu dan marah yang berdesakan dalam dada. Aku hanya bisa mengerjap, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Apa-apaan ini? Farah bukan hanya menghina aku di dalam rumah, tapi sekarang mulai menebar fitnah di lingkungan sekitar? Aku merasa seperti dijatuhkan dari tempat tertinggi ke tanah terkeras, dipermalukan tanpa bisa membela diri. Aku hanya bisa tersenyum kaku pada Bu Sri, mengangguk singkat, lalu berpura-pura sibuk lagi dengan pakaian jemuran agar beliau segera pergi. Setelah Bu Sri beranjak, aku jatuh terduduk di lantai semen yang panas, tangan gemetar hebat. Aku tahu betul, di lingkungan seperti ini, gosip kecil bisa membesar menjadi cerita memalukan yang tak bisa dikendalikan. Farah benar-benar menyerang aku dari segala arah. Jika tujuannya adalah membuatku merasa hina, kecil, dan tidak berharga, maka dia hampir berhasil. Tapi di saat-saat seperti itu, bayangan wajah Mas Damar muncul dalam pikiranku. Ingatan tentang pelukannya, tentang janjinya untuk melindungiku, membuatku mengeratkan rahang dan perlahan berdiri. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh membiarkan Farah merusak hidupku. Sore harinya, Mas Damar pulang lebih awal dari biasanya. Begitu melihat wajahku yang tampak kuyu dan mata bengkak, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Dengan suara bergetar, aku menceritakan kejadian tadi siang, tentang fitnah yang disebar Farah, tentang tatapan penuh hinaan dari tetangga-tetangga kami. Mendengar itu, wajah Mas Damar mengeras. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, lalu memejamkan mata sejenak, menahan amarah yang jelas hampir meledak. Besok, katanya akhirnya, suaranya dingin dan tegas, kita selesaikan ini. Aku gak mau lagi kamu disakitin kayak gini, Din. Aku yang akan bicara langsung sama Farah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meskipun di dalam hati, aku cemas. Aku tahu bagaimana kerasnya kepala Farah. Aku tahu konfrontasi ini mungkin akan membuat segalanya menjadi lebih buruk sebelum membaik. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang siap berperang untukku. Dan meski ketakutan itu masih ada, aku merasakan seberkas keberanian tumbuh perlahan di dalam dada. Aku tidak sendirian. Aku punya Mas Damar. Dan bersama, kami akan melawan ketidakadilan ini, apapun risikonya. Malam itu, aku duduk di balkon kecil kami, menatap bintang-bintang yang redup tertutup awan.
Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Ini bukan hanya tentang mempertahankan harga diriku, tapi tentang mempertahankan hakku untuk dihargai sebagai manusia, sebagai istri. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi besok, aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Tidak oleh Farah, tidak oleh siapapun. Pagi itu, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Aku sudah bangun sejak fajar, tapi bukan untuk menyiapkan sarapan atau membereskan rumah seperti biasa. Aku hanya duduk diam di sudut ruang tamu, memeluk lututku, membiarkan waktu berjalan lambat sementara pikiranku penuh dengan skenario buruk yang mungkin terjadi. Mas Damar juga terlihat gelisah. Ia mondar-mandir tanpa henti, kadang menghela napas berat, kadang memandangi ponselnya, seolah menunggu keberanian itu terkumpul sepenuhnya. Aku tahu, apa yang akan terjadi hari ini bisa mengubah segalanya. Hubungan kami dengan Farah, dengan keluarga, bahkan dengan lingkungan kami sendiri. Sekitar pukul 10 pagi, Farah akhirnya datang. Ia melangkah masuk dengan santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun terpancar dari wajahnya. Ia bahkan masih sempat mengangkat alisnya saat melihatku yang hanya duduk diam, seolah mengejek keberadaanku. "Loh, masih di sini aja? Kukira udah minggat ke jalanan," ucapnya dengan senyum sinis, membangkitkan kembali luka yang belum kering di hatiku. Tapi sebelum aku sempat membalas, Mas Damar sudah berdiri di depanku, tubuhnya menegaskan perlindungan untukku. "Farah," suara Mas Damar terdengar datar, namun bergetar menahan emosi. "Hari ini kita perlu bicara. Bukan lagi soal Dinda. Ini soal kamu, soal semua ucapan dan tindakanmu yang sudah kelewatan." Farah terkekeh, matanya berkilat penuh tantangan. "Oh, aku cuma jujur. Kak, bukankah lebih baik bicara apa adanya daripada pura-pura baik padahal dalam hati muak?" Katanya santai, lalu menjatuhkan dirinya ke sofa seolah ini hanya lelucon kecil baginya. Aku mengepalkan tangan erat-erat di pangkuanku, menahan diri agar tidak menangis atau meledak di depannya. Aku ingin menunjukkan padanya, aku lebih kuat dari apa yang ia kira. Mas Damar mengambil napas panjang sebelum akhirnya meledakkan semua yang selama ini ia tahan. Ia menceritakan bagaimana sakitnya aku diperlakukan seperti sampah, bagaimana Farah menyebarkan fitnah hingga membuatku dipandang rendah oleh tetangga, bagaimana semua itu membuat luka di hatiku yang bahkan tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Mas Damar bagaikan tamparan keras bagi Farah, tapi perempuan itu tetap memasang wajah tak peduli. Bahkan sesekali ia menyeringai kecil, seolah menikmati penderitaanku. "Aku sudah cukup sabar, Farah," lanjut Mas Damar. Nadanya kini penuh kemarahan yang tertahan. "Mulai hari ini, aku tidak mau lagi kamu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Kamu bukan siapa-siapa yang berhak menghakimi istriku. Kalau kamu tetap seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar menjauhkan kamu dari hidupku." Ancaman itu sepertinya baru benar-benar menyentuh kesombongan Farah. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan dengan ekspresi tak percaya. Ia bangkit dari sofa dengan gerakan cepat, mendekat ke arah Mas Damar, menunjuk-nunjuk dada kakaknya dengan penuh emosi. "Kakak lebih pilih perempuan kampungan ini daripada adik kandung sendiri? Kakak buta, ya? Dia ini cuma beban, Kak." Aku menahan napas, menanti jawaban Mas Damar, berharap ada keajaiban kecil yang bisa menyembuhkan sedikit rasa sakitku. Dan jawaban itu datang, tegas dan tanpa ragu. "Lebih baik aku kehilangan adik yang toksik daripada kehilangan istri yang tulus mencintaiku," kata Mas Damar lantang, suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku memejamkan mata, air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena merasa dicintai, dihargai, diperjuangkan.
Farah menatap kami bergantian. Matanya berair, tapi bukan karena menyesal. Ia marah. Ia kalah. Dan ia benci mengakui kekalahan itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan meninggalkan rumah kami dengan langkah kasar, membanting pintu hingga menggema keras di seluruh dinding. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, rumah kami terasa damai. Aku dan Mas Damar hanya saling menatap dalam keheningan, saling memahami luka yang sama, saling berjanji dalam diam bahwa kami tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan kami lagi. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini belum akhir. Farah mungkin telah mundur hari ini, tapi orang sepertinya tidak akan menyerah semudah itu. Aku harus bersiap, lebih kuat dari sebelumnya. Karena hidup memang tidak pernah semudah mengucapkan kata-kata perpisahan. Beberapa hari berlalu sejak konfrontasi itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, aku merasa bisa bernapas lega. Suasana rumah jauh lebih tenang tanpa kehadiran Farah yang selalu membawa badai dalam tiap ucapannya. Aku dan Mas Damar perlahan-lahan memperbaiki retakan yang sempat tercipta, membangun kembali pondasi cinta kami yang sempat diguncang fitnah dan hinaan. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku merasa lebih kuat. Ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Rasa lega karena akhirnya aku bisa berdiri tegak tanpa harus terus-menerus membungkuk di bawah tekanan orang lain. Namun ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Berita tentang Farah mulai beredar pelan-pelan, merembes di antara celah-celah obrolan para tetangga. Aku awalnya enggan peduli, memilih untuk menjaga jarak dari segala urusan yang melibatkan Farah. Tapi dunia kecil ini terlalu sempit untuk menahan arus kabar buruk. Aku mendengar dari Bu Rini, tetangga depan rumah, bahwa Farah kini diusir dari kontrakan tempat ia tinggal. Rupanya, selama ini Farah tidak pernah benar-benar membayar sewa tepat waktu. Sikapnya yang arogan dan suka merendahkan orang membuat pemilik kontrakan muak, hingga akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengusirnya tanpa ampun. Aku mendengarkan cerita itu dalam diam, tanpa komentar apa-apa. Di dalam hatiku, ada gejolak rasa iba yang samar, tapi jauh lebih kuat adalah perasaan lega yang aneh. Ini bukan berarti aku senang melihat orang lain jatuh. Tapi melihat keadilan akhirnya berjalan, melihat seseorang yang dulu merasa dirinya paling tinggi kini harus menelan kepahitan hidup, memberikan kepuasan kecil yang tak bisa kumunafikan. Mungkin inilah cara semesta menunjukkan bahwa setiap perlakuan buruk pasti ada balasannya. Sore itu, aku melihat Farah dari balik jendela ruang tamu. Ia berdiri di seberang jalan, membawa 2 koper besar dan sebuah tas ransel kusam. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan kini tampak lusuh, matanya sembab, rambutnya acak-acakan seperti tidak terurus. Ia berdiri di sana cukup lama, menatap rumah kami dengan pandangan penuh kemarahan dan keputusasaan. Aku tahu, ia berharap Mas Damar keluar dan menjemputnya, memberinya tempat berlindung seperti dulu. Tapi Mas Damar tetap di ruang kerjanya, sibuk dengan pekerjaannya, tanpa sedikit pun menunjukkan niat untuk keluar. Aku menarik tirai perlahan, tak ingin bertemu pandang dengannya. Hatiku berperang hebat, bagian kecil dari diriku ingin membuka pintu, membiarkannya masuk, memberikan secangkir teh hangat dan tempat berteduh. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang masih terluka dan ingat betul betapa kejam ucapannya dulu, memintaku untuk tetap bertahan, untuk tidak membiarkan diriku kembali diinjak-injak. Aku memilih mendengarkan bagian kedua itu. Aku memilih melindungi diriku sendiri kali ini. Setelah hampir 1 jam berdiri di luar, Farah akhirnya pergi dengan langkah berat. Entah kemana, aku tidak tahu. Tapi pemandangan itu, punggungnya yang membungkuk di bawah beban koper-koper besar, menjadi pengingat bahwa kesombongan memang selalu berakhir menyakitkan. Semesta tidak tidur. Semesta hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan keadilannya. Malam itu,
Saat aku dan Mas Damar duduk di teras menikmati teh hangat, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa nggak kasihan sama Farah?" Suaraku kecil, ragu-ragu, tapi aku ingin tahu isi hati suamiku. Mas Damar menghela napas panjang, menatap langit malam yang bertabur bintang. "Kasihan, Din. Tapi aku lebih kasihan sama kamu. Aku nggak mau ngorbanin orang yang setia demi orang yang selalu nyakitin. Farah harus belajar dari kesalahannya. Kalau terus-menerus ditolong tanpa dia sadar, dia nggak akan pernah berubah." Aku mengangguk pelan, memahami beratnya keputusan itu. Malam itu, aku tidur dengan hati yang campur aduk. Ada rasa iba, ada rasa lega, ada rasa bersyukur. Tapi yang paling kuat, ada rasa percaya bahwa hidup akan selalu menemukan caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dan aku berjanji, apapun yang terjadi nanti, aku akan terus berdiri tegak, menjaga kebahagiaan yang telah dengan susah payah aku perjuangkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku dan Mas Damar mulai berjalan lebih lancar. Suasana rumah terasa lebih nyaman tanpa kehadiran Farah yang selalu membawa keributan. Kami menikmati kebersamaan kami yang dulu sempat terhalang oleh semua drama dan intrik yang tak ada habisnya. Tapi, meskipun tampaknya semuanya berjalan baik-baik saja, aku tahu, dalam hati yang paling dalam, Farah belum benar-benar menyerah. Perempuan itu terlalu keras kepala untuk diam begitu saja. Dan egonya yang besar tak akan membiarkan dirinya kalah begitu mudah. Aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kemungkinan bahwa dia akan berbuat lebih jauh lagi, meski aku berharap aku salah. Ternyata, firasatku benar. Satu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk Mas Damar, ponselku bergetar. Aku melihat nama Farah tertera di layar, dan hatiku langsung berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang membuatku takut. Apakah karena dia masih punya niat jahat atau karena dia sudah bisa memanipulasi orang-orang di sekitar kami? Aku ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk menjawab. "Dinda, aku butuh bantuan." Suara Farah terdengar lemah, bahkan sedikit terputus-putus. Tidak ada nada sinis atau provokatif yang biasanya ia tunjukkan. Aku hampir tidak mengenali suaranya. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Semua orang menjauh, dan aku nggak bisa bertahan sendirian. Lanjutnya, suaranya semakin terdengar cemas. Aku terdiam. Ada rasa bingung bercampur kasihan, tapi juga rasa curiga yang besar. Apakah ini hanya cara lain dari Farah untuk menarik perhatian atau memanipulasi perasaan? Aku mengingatkan diriku untuk tetap tenang. Jika ini benar-benar keadaan darurat, aku bisa membantu. Tetapi jika hanya permainan untuk meraih simpati, aku tidak akan terjebak lagi. "Farah, kamu tidak bisa terus-menerus mencari cara untuk menghindari masalah dengan mengandalkan orang lain." Jawabku hati-hati, berusaha tidak terjebak dalam permainan emosional. "Kamu harus mulai bertanggung jawab atas tindakanmu. Aku dan Mas Damar sudah melakukan yang terbaik untukmu." Tapi Farah tidak menyerah begitu saja. Suaranya semakin menjadi. Kali ini terdengar lebih tegas dan penuh penekanan. "Dinda, kamu nggak paham. Semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak ada, aku nggak akan terpojok seperti ini. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Dan ini bukan soal ego lagi. Aku benar-benar kesulitan." Seketika itu, ada sesuatu yang berputar dalam pikiranku. Aku tahu dengan pasti, Farah tidak hanya mengincar bantuan, dia mengincar kekuatan untuk menghancurkan kebahagiaan kami. Dalam kalimat-kalimat yang tak langsung dia ucapkan, aku bisa menangkap dengan jelas niat tersembunyinya. Dia ingin mengadu domba. Dia ingin memecah belah Mas Damar dan aku, supaya kami kembali terbelah dan dia bisa mengambil kembali posisi yang dulu dia pikir adalah miliknya. Aku menghela napas panjang, berusaha tetap tenang.
Farah, aku tahu kamu merasa sulit. Tapi kamu harus ingat, tindakanmu selama ini punya konsekuensi. Kamu tidak bisa terus-menerus mengandalkan orang lain untuk memperbaiki hidupmu. Beberapa detik keheningan di sisi lain sambil menunggu jawabannya. Lalu akhirnya, dengan nada yang berubah tajam, Farah berkata, "Kamu pikir aku nggak bisa lihat? Aku tahu kamu ingin menyingkirkanku. Dinda, jangan kira kamu bisa hidup tenang terus, karena aku akan membuat semuanya kembali ke tempatnya. Aku akan buktikan pada Mas Damar siapa yang lebih pantas dia pilih." Hatiku terasa tercekik. Aku tidak bisa membayangkan betapa rendahnya perempuan itu sampai-sampai dia tega melakukan segalanya untuk menghancurkan hubungan kakaknya sendiri. Aku tahu apa yang dia coba lakukan. Dia ingin membangkitkan rasa curiga dalam diri Mas Damar, membuatnya berpikir bahwa aku yang salah, bahwa aku yang memanipulasi semuanya. Itu adalah permainan licik yang biasa Farah lakukan, dan kali ini dia benar-benar ingin mengadu domba kami. Aku menutup telepon dengan perasaan cemas yang tak bisa kuungkapkan. Aku tahu Farah tidak akan berhenti. Aku tahu dia sedang mencari cara untuk membuat kami berdua terperangkap dalam kebohongan-kebohongan baru. Aku hanya bisa berharap Mas Damar tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh apapun yang Farah katakan. Minggu-minggu setelah perbincangan itu, aku merasakan atmosfer yang semakin tegang. Kehidupan sehari-hari kami kembali berjalan normal. Namun ada sesuatu yang tak terucapkan di antara aku dan Mas Damar. Sesuatu yang berat, yang kami coba sembunyikan di balik senyum dan kata-kata yang dipilih hati-hati. Kami tak pernah benar-benar membahas tentang Farah lagi, tapi kami berdua tahu bahwa dia tetap ada di antara kami, seperti bayangan yang tak pernah hilang, bahkan ketika dia tidak lagi berada di rumah. Sementara itu, di luar, dunia terus berjalan, dan kehidupan masing-masing orang kembali berputar. Tetapi aku tahu, pergerakan ini juga mengarah pada suatu titik di mana semua yang disembunyikan akan terlihat dengan jelas. Farah masih mencoba menggoyahkan segalanya dengan caranya yang licik. Tidak langsung menyerang kami, dia mulai melancarkan serangan lewat orang-orang terdekat yang ia anggap bisa dimanfaatkan. Seperti biasanya, dia tidak datang langsung dengan tuduhan yang tampaknya jahat. Dia menyusup perlahan, menciptakan keraguan lewat kata-kata halus yang penuh dengan kebohongan terselubung. Dengan memanfaatkan kesedihan yang ia tunjukkan tentang kehidupannya yang berantakan, dia mencoba menumbuhkan simpati di sekitar dirinya. Tetangga-tetangga yang dulu pernah mengenalnya sebagai perempuan yang selalu terlihat percaya diri, bahkan cenderung sombong, kini mulai merasa iba. Mereka melihat Farah dalam keadaan terpuruk, jauh dari kesan menawan yang dulu ia miliki. Cerita tentang pengusiran dari kontrakan, kesulitan finansial, dan isolasi sosial yang dialaminya mulai tersebar. Beberapa tetangga mulai mendekatinya, menawarkan bantuan, bahkan mengajak untuk berkumpul di rumah mereka. Mungkin karena mereka merasa kasihan, atau mungkin karena Farah punya kemampuan untuk memainkan simpati orang-orang di sekitarnya dengan sangat baik. Namun, ada satu hal yang aku tahu dengan pasti. Meski wajah Farah tampak penuh kepedihan, hatinya masih dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Hari itu, saat aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan Bu Rini, tetangga yang sering berbicara padaku tentang perkembangan terkini di sekitar kompleks perumahan kami. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menghampiriku dan berkata, "Dinda, aku tahu kamu pasti udah tahu tentang Farah, kan? Ada yang aneh dengan dia sekarang. Dia bilang sama banyak orang kalau kamu yang bikin dia terpuruk seperti ini. Bahkan katanya kamu sengaja memanipulasi Damar untuk mengusirnya dari rumah." Aku terkejut mendengar itu, seolah mendengar petir di siang bolong. Farah benar-benar tidak pernah berhenti. Bahkan, sekarang dia sudah sampai pada titik berani memutarbalikkan fakta di depan orang banyak. Aku tidak pernah berbicara buruk tentangnya. Bahkan di saat kami berdua bertengkar,
Aku selalu berusaha menjaga sikap dan tidak mempermalukannya di depan orang lain. Tapi sekarang, dia seolah menciptakan narasi baru untuk dirinya sendiri, membalikkan semuanya, menjadikan aku musuh utama dalam cerita yang hanya dia yang tahu isinya. Dia ngomong begitu? Berarti dia sudah mulai mencari jalan keluar dari kesulitannya dengan cara menjelek-jelekan aku, ya? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang meski perasaan marah mulai menyelimutiku. Iya, tapi kami semua juga tahu, Dinda, bahwa Farah bukanlah orang yang mudah untuk ditolong. Semakin banyak yang mendekatinya, semakin banyak juga yang merasakan dampak buruknya. Jawab Bu Rini, dengan nada yang mengandung sedikit keprihatinan, namun juga ada ketegasan bahwa orang-orang mulai melihat sisi lain dari Farah. Aku mengangguk. Perasaan hampa mulai memenuhi hatiku. Ini adalah titik balik yang tidak bisa dihindari lagi. Farah sudah mengadu domba bukan hanya terhadapku dan Mas Damar, tapi juga terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami hanya bisa menunggu waktu, karena karma pasti datang pada setiap tindakan yang buruk, meskipun kadang terasa sangat lama. Beberapa hari kemudian, karma itu akhirnya datang dengan cara yang tak terduga. Di sebuah pertemuan keluarga besar, yang seharusnya menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antar anggota keluarga, semuanya berubah menjadi suasana yang tidak nyaman. Mas Damar memutuskan untuk menghadiri acara itu meski aku memilih untuk tidak ikut, karena aku tahu, suasana hati Farah yang masih penuh amarah bisa membuat acara tersebut tak menyenangkan. Namun, yang tak kuduga, Farah datang juga ke acara itu dengan niat untuk merusak suasana. Tanpa banyak basa-basi, Farah langsung membuat keributan, mengutarakan semua kebencian dan kekecewaannya dengan cara yang kasar, mencoba mempermalukan Mas Damar di depan banyak orang. Namun, bukannya mendapatkan simpati, Farah justru menuai penolakan. Anggota keluarga lainnya yang sebelumnya masih menyayanginya mulai menyadari bahwa ia bukan lagi Farah yang mereka kenal. Mereka melihat sisi gelap yang selama ini tertutupi, sisi yang memanipulasi dan menggunakan orang lain demi kepentingannya sendiri. Melihat Farah yang semakin terpojok, tanpa bisa lagi menutupi kebohongannya, akhirnya ada yang angkat bicara. Kakak ipar Mas Damar, Mbak Liza, yang biasanya diam dan tidak ikut campur urusan keluarga, tiba-tiba bangkit dan berkata, "Farah, kamu tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kami semua tahu siapa kamu sebenarnya. Kami semua tahu kamu sudah memfitnah Dinda dan menyebarkan keburukan tentang keluargamu sendiri. Kami sudah cukup muak melihat perbuatanmu. Jika kamu terus begini, kamu akan kehilangan semua orang." Aku yang mendengar cerita ini dari Mas Damar, merasa lega sekaligus terkejut. Farah benar-benar sudah tak punya tempat lagi di hati orang-orang yang dulu menyayanginya. Karma datang begitu cepat, seperti badai yang menghancurkan segalanya dalam sekejap. Mungkin selama ini aku merasa bimbang tentang bagaimana kehidupan Farah akan berakhir. Tapi kali ini aku tahu jawabannya. Tidak ada yang bisa selamanya menutupi keburukan hati mereka. Karma akan menemukan jalannya, meskipun tak selalu dengan cara yang kita duga. Setelah pertemuan keluarga yang mengungkapkan sisi gelap Farah, suasana di rumah kami berubah drastis. Farah kini tak lagi menjadi sosok yang dihindari hanya oleh aku, tetapi juga oleh sebagian besar orang yang dulu mendukungnya. Mereka yang dulunya merasa kasihan atau terjebak dalam cerita versi dirinya mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu adalah momen yang sangat penting, momen yang menuntut perubahan besar dalam hidup Farah. Sebagai seorang perempuan yang terbiasa mendapatkan perhatian dengan segala cara, dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Namun, bagi kami, keluarga kecilku, ini bukan soal kemenangan atas Farah. Aku tahu, meskipun ada ketegangan yang terlewati, perasaan Mas Damar masih terpengaruh. Aku bisa melihatnya di matanya, dalam sikapnya yang kadang terdiam ketika kami berbicara tentang apa yang terjadi. Bagi Mas Damar,
Kehilangan hubungan dengan adiknya adalah pukulan emosional yang sangat besar. Walaupun dia sudah sadar betul bahwa Farahlah yang telah merusak hubungan itu. Namun, kenyataan bahwa seorang keluarga bisa berubah sedemikian rupa tetap saja meninggalkan bekas yang dalam. Aku tak bisa mengabaikan rasa cemas di dalam hati Mas Damar. Aku tahu betul perasaan itu karena aku sendiri merasa sulit untuk percaya pada seseorang yang pernah sangat dekat dengan kami. Namun ternyata mampu berbuat sejauh itu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun aku merasa lebih lega karena orang-orang mulai menjauh dari Farah, ada bagian dari diriku yang merasa kasihan. Kasihan pada Farah yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan ceritanya. Dia yang dulu penuh dengan pesona, yang bisa memutarbalikkan fakta demi kepentingannya, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kebohongannya tidak lagi berhasil. Namun, meskipun ada sedikit rasa kasihan, aku tahu bahwa karma yang ia dapatkan adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun selain dirinya. Beberapa minggu setelah acara keluarga yang memalukan itu, aku mulai merasa ada kelegaan yang tidak terucapkan. Farah tidak lagi berusaha mendekati kami, bahkan dia jarang terlihat keluar rumah. Seolah kehidupan dunia luar sudah mulai menanggalkan peranannya dalam kehidupan Farah. Orang-orang yang dulu mencoba menolongnya mulai menarik diri. Banyak yang mulai sadar bahwa memberi dukungan kepada Farah tidak akan membawa hasil yang baik. Semua cerita yang ia sampaikan tentang kesedihannya, tentang hidupnya yang buruk, akhirnya terungkap sebagai cerita yang terlalu dibumbui kebohongan. Para tetangga dan teman-teman lama Farah mulai berbicara di belakangnya, berbagi cerita tentang bagaimana mereka merasa terjebak dalam permainan emosional Farah yang tak pernah berakhir. Namun, di balik itu semua, aku merasakan ada ketenangan dalam diriku. Tidak ada lagi pertengkaran yang mengganggu, tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi. Kami mulai menjalani hidup yang lebih sederhana, lebih damai. Aku dan Mas Damar bisa berbicara lebih banyak, saling berbagi tanpa rasa takut bahwa ada orang lain yang mengatur atau mencoba mengadu domba. Setiap malam, aku merasa tenang saat bisa duduk bersama Mas Damar, berbicara tentang apapun, entah itu hal besar atau sekadar hal kecil yang tidak penting. Kami merasakan bahwa kebahagiaan bukan tentang mendapatkan segala yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang sudah ada. Namun, meskipun semua itu berjalan dengan baik, bayangan Farah masih menghantui pikiranku. Aku tahu dia sedang berjuang dengan perasaan terpuruk, namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus memikirkan dia. Tanggung jawabku adalah menjaga keluarga kecilku agar tetap aman dan bahagia, bukan menjadi penyelamat bagi seseorang yang sudah memilih jalannya sendiri. Karma sudah mulai mengajarkan Farah pelajaran yang sulit, namun sepertinya dia belum benar-benar menyadari apa yang telah dia lakukan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda rumah menikmati secangkir teh hangat, teleponku berdering. Mas Damar yang menelepon. Suaranya terdengar serius, bahkan cemas. "Din, kamu ada waktu sebentar? Aku perlu bicara soal Farah." Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, dan aku langsung tahu bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. "Tentu, Mas. Apa yang terjadi?" Jawabku, merasa sedikit khawatir. "Farah, dia datang ke rumah tadi pagi. Aku nggak tahu harus bilang apa. Dia meminta maaf, Din. Dia benar-benar minta maaf dengan air mata di matanya. Tapi aku bingung. Din, apakah kita harus menerima permintaannya?" Mas Damar terdengar bingung, dan aku bisa merasakan betapa besar dilema yang sedang ia rasakan. "Mas, aku tahu kamu masih punya rasa kasihan padanya. Tapi kita harus ingat semua yang telah dia lakukan. Aku tidak mengatakan kita tidak bisa memaafkannya, tapi kita harus benar-benar melihat apakah dia siap berubah. Ini bukan soal kita,
Tapi soal dia yang harus belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Kata-kataku membuat Mas Damar terdiam sejenak. Mungkin merenung tentang apa yang sudah dia alami bersama adiknya. Aku tahu, Din. Aku hanya nggak tahu harus bagaimana. Mungkin kita bisa memberinya kesempatan sekali lagi. Tapi aku ingin memastikan kalau dia benar-benar berubah. Jawabnya dengan suara yang penuh kebingungan. Aku bisa merasakan kesulitan yang dialami Mas Damar. Sebagai seorang kakak, dia pasti ingin melindungi Farah. Tetapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa memberikan kesempatan tanpa melihat perubahan nyata hanya akan membawa masalah lebih besar lagi. Aku pun merasakan kebingungannya. Meski kita sudah menghadapi begitu banyak konflik yang datang dari Farah, aku tidak bisa mengabaikan perasaannya sebagai kakak. Namun, aku juga tahu bahwa memberi maaf bukanlah solusi untuk semua hal. Memaafkan tanpa perubahan yang nyata hanya akan membuat kita jatuh ke dalam siklus yang sama. Apa yang Farah katakan saat datang ke rumah? Tanyaku, mencoba menggali lebih dalam. Dia bilang kalau dia sangat menyesal, dan dia ingin kembali ke keluarga. Dia bilang dia merasa kehilangan semuanya karena tindakan bodohnya selama ini. Jawab Mas Damar. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Mas Damar. Aku tahu, sebagai manusia, kita pasti pernah membuat kesalahan, dan kita semua berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Namun, untuk memberikan kesempatan itu, kita harus melihat adanya perubahan, bukan hanya kata-kata semata. Mas, aku tidak ingin menghalangi keputusanmu. Tapi, Farah harus buktikan bahwa dia bisa berubah. Kita tidak bisa memberi kesempatan hanya karena dia meminta maaf. Kita perlu melihat tindakan, bukan hanya kata-kata. Jika dia benar-benar ingin kembali, dia harus menunjukkan bahwa dia siap untuk memperbaiki diri. Mas Damar menghela napas panjang, seolah berat sekali beban yang harus dia pikul. Aku paham, Din. Mungkin aku perlu waktu untuk berpikir lebih banyak lagi, katanya pelan. Sejak pertemuan itu, aku bisa merasakan perubahan dalam sikap Mas Damar. Dia semakin berhati-hati dalam membuat keputusan. Tidak terburu-buru untuk memberi kesempatan kepada Farah tanpa melihat adanya perubahan yang jelas. Kami berdua sepakat untuk memberikan ruang kepada Farah untuk merenung dan mengubah dirinya. Namun, kami juga tahu bahwa keputusan yang kami ambil harus didasarkan pada bukti nyata, bukan hanya karena belas kasihan semata. Hari-hari berikutnya, Farah mulai muncul di beberapa kesempatan. Tetapi kali ini dia datang dengan sikap yang lebih rendah hati. Dia tidak lagi menuntut perhatian atau mencoba menarik simpati dengan cara yang manipulatif. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin berubah. Meskipun aku tahu perubahan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Mas Damar pun perlahan mulai melihat adanya niat baik dari adiknya. Meskipun dia tetap menjaga jarak. Meskipun perjalanan ini belum berakhir, aku merasa kami semakin dekat dengan keputusan yang tepat. Kami masih berusaha menjaga hati kami, tetap berfokus pada keluarga kecil kami, sambil memberi kesempatan pada Farah untuk membuktikan bahwa dia bisa belajar dari kesalahan. Namun, yang paling penting adalah bahwa kami berdua, aku dan Mas Damar, selalu saling mendukung, siap untuk melewati setiap ujian hidup bersama, tanpa takut bahwa permasalahan orang lain akan merusak kebahagiaan kami. Minggu-minggu berlalu dengan sangat cepat, dan meskipun kami berusaha melanjutkan hidup dengan tenang, perasaan tidak nyaman masih menghantui pikiranku, terutama ketika memikirkan Farah. Meskipun dia mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, aku masih merasa ragu. Semua yang dia lakukan sebelumnya, kehidupan yang penuh kebohongan dan manipulasi, membuatku sulit untuk sepenuhnya mempercayai bahwa perubahan itu akan bertahan. Namun, aku juga tahu bahwa manusia itu bisa berubah, dan aku harus memberi ruang bagi Farah untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ini bukan tentang memberi kesempatan karena belas kasihan,
tapi tentang memberi kesempatan agar dia bisa benar-benar memperbaiki diri. Mas Damar juga merasakan kebingungan yang sama. Pada awalnya, dia mencoba melindungi adiknya, memberikan ruang baginya untuk tumbuh, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam siklus yang sama lagi. Aku bisa melihat perubahan sikapnya yang lebih hati-hati. Tidak seperti dulu, ketika dia dengan mudah membela Farah tanpa berpikir panjang. Kini dia lebih selektif dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Dia mengerti bahwa memberikan kasih sayang tanpa syarat tidak selalu menghasilkan perubahan yang diinginkan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi Mas Damar, yang dulu selalu ingin melindungi keluarganya tanpa memikirkan dampaknya. Suatu sore, ketika kami sedang duduk bersama setelah makan malam, Mas Damar membuka pembicaraan yang sudah lama ingin dia bahas. "Din," katanya pelan, "aku merasa ada yang berbeda dengan Farah. Dia mulai lebih sering mengunjungi aku. Bahkan dia sering minta maaf tentang semua yang sudah terjadi. Aku merasa dia benar-benar ingin berubah. Tapi aku nggak tahu, Din, apa kita harus memberinya kesempatan lebih? Aku takut kalau dia hanya sedang bermain-main lagi." Aku menatap Mas Damar, merenung sejenak. Aku tahu betapa berat keputusan itu baginya. Sebagai seorang kakak, dia pasti ingin melihat Farah berubah. Tapi di sisi lain, dia juga takut jika itu hanya kebohongan lagi. "Mas," jawabku dengan lembut, "aku tahu kamu ingin memberi kesempatan, tapi kita harus melihat tindakan, bukan hanya kata-kata. Farah harus membuktikan bahwa dia bisa berubah, bukan dengan janji-janji, tapi dengan perbuatan. Kita sudah cukup banyak dikecewakan oleh janji kosongnya." Mas Damar menghela napas panjang, menundukkan kepala sejenak. "Aku paham, Din. Aku juga nggak ingin terjebak lagi dalam kebohongan. Tapi kadang aku merasa dia butuh kita. Sepertinya dia benar-benar merasa kehilangan semuanya. Dan aku nggak tahu apakah dia benar-benar bisa berubah tanpa dukungan." Aku bisa merasakan perasaan yang sedang bergelora di dalam hati Mas Damar. Dia adalah seorang kakak yang sangat melindungi adiknya. Tetapi dia juga tahu betul bahwa memberikan dukungan yang salah bisa berakhir dengan lebih banyak penderitaan. "Mas, kita harus ingat bahwa kita nggak bisa selalu menjadi penyelamat bagi orang lain. Apalagi ketika orang itu belum siap untuk berubah. Tapi, jika Farah benar-benar ingin memperbaiki diri, dia harus melakukannya dengan caranya sendiri. Kita bisa memberikan dukungan, tapi bukan berarti kita harus membiarkan dia terus memanfaatkan kita." Kami berdiam sejenak, masing-masing merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Mas Damar akhirnya mengangguk perlahan. "Kamu benar, Din. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Aku ingin memberikan Farah kesempatan, tapi dia harus membuktikan kalau dia benar-benar siap untuk berubah." Keputusan itu bukan keputusan yang mudah bagi kami. Memang, kami ingin melihat Farah berubah, tetapi kami juga harus melindungi diri kami sendiri dari kemungkinan dilukai lagi. Kami tahu bahwa memberi kesempatan pada seseorang yang telah berulang kali mengecewakan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tetapi terkadang itu adalah pilihan yang harus diambil demi kebaikan bersama. Beberapa minggu setelah pembicaraan itu, Farah mulai datang ke rumah kami lebih sering. Namun, kali ini, dia datang dengan sikap yang jauh lebih berbeda. Dia tidak lagi membawa cerita tentang kesedihannya atau mencoba mendapatkan belas kasihan. Sebaliknya, dia berbicara dengan lebih tenang, lebih rendah hati. Setiap kali datang, dia selalu membawa sesuatu, entah sekotak kue atau bunga sebagai tanda permintaan maafnya. Aku bisa melihat bahwa dia berusaha untuk menunjukkan perubahan, meskipun aku tahu bahwa perubahan itu tidak datang begitu saja. Pada awalnya, aku merasa sangat canggung dengan kehadiran Farah di rumah kami. Ada rasa was-was yang masih menghinggapi diriku, mengingat semua yang pernah terjadi. Namun,
Aku mencoba untuk tetap terbuka dan memberikan ruang bagi Farah untuk menunjukkan niat baiknya. Aku tidak bisa menutup pintu sepenuhnya hanya karena rasa takut. Tetapi aku juga tidak ingin terlalu cepat percaya tanpa ada bukti yang jelas. Hari demi hari, Farah mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dia mulai lebih terbuka dan lebih jujur. Meskipun aku masih meragukan keikhlasannya, aku bisa merasakan adanya usaha. Bahkan Mas Damar pun mulai melihat bahwa perubahan itu bukan sekadar basa-basi. Farah mulai mengakui kesalahannya, berbicara tentang penyesalannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Aku tahu aku sudah banyak merusak hubungan ini, dan aku sangat menyesal. Aku berharap kalian bisa memaafkanku, meskipun aku tahu itu tidak mudah, kata Farah dengan penuh penyesalan suatu hari, saat kami duduk bersama di ruang tamu. Mas Damar menatapnya lama, seolah mencari kebenaran dalam kata-katanya. Aku ingin percaya, Farah, tapi kamu harus tahu, aku nggak bisa terus memberi kesempatan kalau kamu hanya mengulang kesalahan yang sama. Ini bukan tentang kata-kata lagi, ini tentang tindakan. Farah mengangguk, matanya dipenuhi air mata. Aku tahu, Mas, aku akan menunjukkan dengan perbuatanku. Aku tidak ingin kehilangan keluarga ini lagi. Kata-kata Farah mungkin terdengar seperti janji yang sudah sering kami dengar. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakan kejujuran di balik kata-katanya. Mungkin masih ada banyak waktu yang diperlukan untuk melihat perubahan itu secara nyata, tetapi kami memutuskan untuk memberi Farah kesempatan. Sebuah kesempatan yang berdasarkan pada tindakannya, bukan hanya kata-kata. Malam itu, setelah Farah pulang, aku dan Mas Damar duduk berdua, berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Mas, apakah kamu merasa kalau dia benar-benar ingin berubah? Tanyaku, menatap Mas Damar dengan penuh harap. Mas Damar terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Aku rasa dia serius, Din. Tapi ini bukan hanya soal memberi kesempatan. Ini soal bagaimana kita bisa percaya lagi. Aku ingin mempercayainya, Din. Tapi kita harus tetap hati-hati. Aku tersenyum kecil, merasa lega meskipun keputusan ini bukan keputusan yang mudah. Kita akan lihat, Mas. Waktu yang akan membuktikan semuanya. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami juga sadar bahwa memberi kesempatan pada Farah bukan berarti kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kami tetap harus menjaga batasan dan mengutamakan kebahagiaan keluarga kecil kami. Namun, kami juga belajar bahwa perubahan itu dimulai dengan memberi ruang, memberi kesempatan, dan memberi kepercayaan, meskipun dengan hati-hati. Hidup terasa berjalan lambat, seolah waktu bergerak dengan cara yang berbeda ketika kami terus menghadapi kenyataan bahwa perubahan Farah masih jauh dari sempurna. Beberapa minggu sejak dia mulai menunjukkan niat untuk berubah, aku dan Mas Damar terus menghadapi dilema antara memberikan kesempatan atau membiarkan semua itu berlalu begitu saja. Kami berdua tahu bahwa memberikan kesempatan kedua pada Farah bukanlah hal yang mudah, terlebih setelah semua yang telah terjadi. Namun, kami juga sadar bahwa jika Farah benar-benar ingin berubah, dia harus memulai dari sekarang, dan kami berdua harus memberi ruang untuk proses itu, meskipun itu menyakitkan. Mas Damar, dengan hati yang penuh keraguan, mulai memberikan perhatian lebih pada Farah. Dia masih merasa berat untuk mempercayainya sepenuhnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menjaga jarak. Mungkin ini adalah bagian dari perjuangan besar Farah, yang harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan keluarganya sudah rusak karena kebohongan dan tindakan buruk yang telah dia lakukan. Aku bisa melihat di matanya bahwa dia berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, meskipun perubahan itu tak bisa terjadi dalam semalam. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, namun rasa cemas yang menggelayuti hati masih tetap ada.
Meskipun aku dan Mas Damar sudah memberi Farah kesempatan untuk memperbaiki diri, kami tak bisa menutupi kenyataan bahwa perjalanan ini penuh dengan ujian dan ketidakpastian. Setiap hari, aku selalu bertanya-tanya dalam hati, apakah kami sudah membuat keputusan yang tepat? Apakah ini akan berakhir dengan kebahagiaan? Atau justru semakin memperburuk keadaan? Semua pertanyaan itu terus mengusik pikiranku. Meskipun aku berusaha untuk tetap kuat dan sabar. Pada suatu malam, saat kami sedang duduk berdua setelah makan malam, Mas Damar mengungkapkan apa yang sudah lama dia pendam. "Din," katanya dengan suara berat, "aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hati aku. Meskipun Farah mulai berubah, aku tetap merasa seperti ada yang hilang. Aku nggak bisa mengabaikan semua yang telah terjadi begitu saja. Aku ingin percaya, tapi..." Aku menatapnya dengan penuh perhatian. "Tapi kamu ragu, ya?" tanyaku lembut, berusaha memahami perasaannya. Mas Damar mengangguk pelan. "Iya, aku ingin percaya padanya. Aku ingin melihat dia berubah. Tapi ada kalanya aku merasa dia hanya sedang mencoba memperbaiki citranya di depan kita. Seperti dia melakukan ini karena merasa terpaksa, bukan karena niat tulus dari dalam dirinya. Aku nggak bisa terus-menerus hidup dalam kebingungan seperti ini." Aku tahu betul perasaan Mas Damar. Dia adalah kakak yang sangat melindungi adiknya, dan dia sangat berharap Farah bisa berubah. Tetapi juga, dia tak ingin merasa dikhianati lagi. Ini adalah ujian besar bagi kami berdua, untuk memilih antara memberikan Farah kesempatan lebih banyak atau melindungi diri dari kemungkinan rasa sakit yang lebih dalam lagi. "Aku paham, Mas," jawabku perlahan. "Ini memang gak mudah. Kita harus memberi Farah waktu, dan kita juga harus melihat apakah dia bisa terus menunjukkan perubahan yang nyata. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi jangan sampai kamu lupa bahwa kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Kalau nanti Farah kembali seperti dulu, kita nggak bisa terus-menerus memberi kesempatan tanpa ada perubahan nyata." Mas Damar menundukkan kepalanya, seolah mencoba menyerap setiap kata yang aku ucapkan. "Aku tahu, Din. Aku nggak ingin kamu merasa tertekan dengan keadaan ini. Aku cuma gak ingin menjadi penyebab masalah lagi kalau nanti ternyata Farah gak benar-benar berubah." Aku meraih tangan Mas Damar, menggenggamnya dengan lembut. "Mas, kita harus berjalan bersama, menghadapi ini bersama. Kita gak bisa terus hidup dengan ketakutan atau kebimbangan. Aku percaya kalau kita saling mendukung, kita bisa melewati ini. Tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan." Hari demi hari berlalu, dan meskipun Farah mulai menunjukkan usaha yang nyata, aku merasa ketegangan di hatiku masih ada. Aku mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru menilai, tetapi pada saat yang sama, aku juga harus menjaga jarak agar tidak terluka lagi. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar berubah, atau hanya mencoba menutupi kesalahan-kesalahannya dengan usaha yang sementara. Kami memutuskan untuk memberi dia waktu lebih banyak, tetapi dengan batasan yang jelas. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, karena kami sudah cukup terluka di masa lalu. Hari-hari yang penuh ketegangan mulai menggerogoti ketenangan yang sempat aku rasakan. Perubahan yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud, dan meskipun aku ingin melihat Farah benar-benar berubah, aku mulai merasa lelah dengan segala kebimbangan yang terus datang. Mas Damar dan aku semakin sering berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami ingin menjaga keluarga kecil kami agar tetap kuat, meskipun ada banyak ketegangan dan ujian yang datang dari luar. Kami berdua sudah cukup lama saling mendukung, namun aku tahu kami juga harus siap dengan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mas Damar semakin merasakan dilema yang besar. Pada satu sisi, dia sangat ingin memberikan Farah kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Di sisi lain, dia juga tidak ingin terlalu berharap jika perubahan itu hanya sementara.
Setiap kali kami berbicara tentang Farah, aku bisa melihat raut wajah Mas Damar yang penuh dengan keraguan. Bukan karena dia tidak ingin percaya pada adiknya, tetapi karena dia tahu betapa sulitnya menjaga hati tetap terbuka ketika perasaan terluka begitu dalam. Suatu pagi, Farah datang lagi ke rumah. Aku bisa melihat perubahan kecil dalam dirinya. Dia lebih berhati-hati dalam berbicara, tidak lagi mengeluh atau membuat drama. Namun, meskipun perubahan itu terlihat jelas, aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati. Aku tidak bisa begitu saja menghapus semua ingatan tentang masa lalu, tentang betapa sulitnya hidup dengan perasaan terluka dan dikhianati. Mas Damar dan aku duduk bersama di ruang tamu, sementara Farah duduk di depan kami, menatap dengan serius, seperti menunggu respon dari kami. "Ada apa, Farah?" tanya Mas Damar, mencoba membuka percakapan dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Farah mengangguk pelan. "Kak, Din, aku tahu mungkin kalian masih ragu denganku. Aku memang banyak salah sama kalian selama ini. Tapi aku berjanji, usahaku untuk berubah nggak akan sia-sia. Aku tahu itu nggak akan langsung membuat kalian percaya. Tapi aku ingin kalian melihat bahwa aku sedang berusaha." Suaranya terdengar tulus, meskipun ada sedikit ketegangan yang masih terlihat di wajahnya. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara kali ini. Mungkin dia benar-benar berusaha, tetapi aku juga tidak bisa begitu saja menghapus keraguan yang ada dalam diriku. "Farah," aku mulai dengan hati-hati. "Aku ingin kamu tahu bahwa kami mendukungmu. Tapi ingat, perubahan itu bukan hanya soal kata-kata. Kami butuh bukti nyata, bukan hanya janjimu. Kami ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk dirimu sendiri." Farah terdiam, matanya tampak berkaca-kaca. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar ingin membuat kami percaya padanya. Tetapi aku juga tahu bahwa perjalanan untuk membuktikan perubahan itu tidak akan mudah. "Aku paham, Din. Aku nggak bisa meminta kalian untuk langsung percaya. Tapi aku ingin kalian melihat usaha yang sedang aku lakukan. Aku nggak akan menyerah begitu saja." Mas Damar menatap Farah dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan yang ada dalam dirinya. Dia ingin percaya, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa takut akan terluka lagi. Kami semua berada dalam titik yang sama, mencoba untuk mempercayai perubahan, namun tidak bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit yang telah kami alami. Farah terus berjuang, dan meskipun ada hari-hari ketika dia kembali menunjukkan sikap yang kurang matang, aku bisa melihat bahwa dia mulai belajar untuk lebih bertanggung jawab atas hidupnya. Suatu hari, dia datang ke rumah dengan membawa beberapa berkas pekerjaan yang dia kerjakan sendiri. "Din, Kak, aku baru saja keterima kerja di sebuah perusahaan. Aku nggak nyangka banget. Aku ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar berusaha menjadi lebih baik," ujarnya dengan semangat, meskipun ada sedikit kelelahan di wajahnya. Aku terkejut melihatnya membawa berita tersebut. Biasanya, dia hanya datang untuk meminta perhatian, tetapi kali ini, dia membawa bukti nyata tentang perubahan yang dia coba lakukan. "Bagus, Farah," jawabku, mencoba untuk memberikan apresiasi. "Aku senang melihat kamu berusaha. Teruskan, ya." Mas Damar menatap Farah dengan ekspresi yang lebih lembut. "Aku bangga dengan usaha kamu, Farah. Tapi ingat, perubahan itu nggak bisa berhenti di sini. Kamu harus terus berusaha dan membuktikan bahwa kamu bisa lebih baik." Farah mengangguk, matanya berbinar. "Aku nggak akan berhenti, Mas. Aku janji." Namun, meskipun ada perubahan yang terjadi, aku merasa ketegangan itu masih ada. Setiap kali Farah datang, ada bagian dari diriku yang merasa cemas.
Aku tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa takut akan kekecewaan yang mungkin datang. Aku dan Mas Damar tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan mungkin kami akan menghadapi lebih banyak ujian di masa depan. Malam itu, setelah Farah pulang, aku dan Mas Damar kembali duduk berdua. Kami berdua tahu bahwa jalan yang kami pilih penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kami juga sadar bahwa hidup ini tidak selalu menawarkan jalan yang mudah. Kami harus terus berjalan bersama, memberikan dukungan satu sama lain, dan berharap bahwa perubahan yang kami harapkan akan terwujud. Tetapi, di saat yang sama, kami juga harus siap dengan kenyataan bahwa tidak semua perubahan datang dengan cepat, dan tidak semua usaha berakhir dengan kesuksesan. Yang terpenting adalah kami harus selalu menjaga hati, tetap waspada, dan tidak pernah berhenti berjuang untuk kebahagiaan kami sendiri. Hari berikutnya, Farah datang ke rumah seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia datang lebih cepat dari biasanya, tanpa pemberitahuan, dengan wajah yang tampak cemas. "Kak, Din," katanya dengan suara yang agak terbata-bata, "ada yang harus aku bicarakan dengan kalian." Aku dan Mas Damar saling berpandangan. Tentu saja, kami sudah cukup sering mendengar kata-kata seperti itu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di mata Farah. Aku bisa merasakan ada ketegangan yang lebih dalam dari biasanya. Dan meskipun aku ingin tetap tenang, aku tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang mulai merayapi diriku. "Ada apa, Farah?" tanya Mas Damar dengan nada yang lebih lembut, mencoba mengurangi ketegangan yang mulai terasa. Farah duduk di kursi dengan gelisah. "Aku tahu kalian sudah memberikan aku banyak kesempatan. Tapi aku merasa, aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus pergi. Aku harus hidup sendiri ketika aku bekerja karena jaraknya yang jauh dari rumah dan aku nggak bisa terus bergantung pada kalian jika aku masih tinggal di sekitar kalian. Aku harus belajar mandiri, meskipun itu berarti aku harus jauh dari kalian." Mendengar kata-kata Farah, hatiku terasa berat. Aku tahu bahwa dia sedang berada di titik yang sangat sulit dalam hidupnya. Tetapi aku juga merasa bahwa ini adalah momen yang sangat menentukan. Momen di mana kami harus memutuskan apakah akan terus memberi dia kesempatan untuk berkembang atau apakah kami harus melepaskannya. Memberi dia ruang untuk menemukan jalannya sendiri tanpa terus mengandalkan kami. Mas Damar terdiam sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja dikatakan Farah. Aku bisa melihat keraguan yang masih ada di matanya. "Farah," katanya dengan suara berat, "aku tahu kamu sedang berusaha, tapi aku juga tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu. Kamu harus benar-benar yakin dengan keputusanmu. Kami di sini untuk mendukungmu, tapi kalau kamu merasa ini adalah jalan yang terbaik, kami nggak bisa memaksakan diri untuk terus mendampingimu." Aku tahu bahwa Mas Damar sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menjadi penyelamat untuk adiknya. Dia harus melepaskan, agar Farah bisa belajar berdiri dengan kakinya sendiri. "Farah, jika kamu merasa ini adalah yang terbaik, kami akan mendukungmu." Aku menambahkan, berusaha memberikan kata-kata yang bijak meskipun hatiku juga merasa berat. "Tapi ingat, kami selalu ada untukmu. Kamu nggak harus melakukannya sendirian." Farah menunduk, seolah menahan air mata. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak mudah baginya. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk kami berdua, untuk Mas Damar dan aku, dan juga untuk Farah. Kami sudah memberikan terlalu banyak ruang bagi Farah untuk berubah, dan meskipun masih ada sedikit harapan di hatiku, aku tahu bahwa kami tidak bisa terus membiarkan ketegangan ini menguasai hidup kami. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Farah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar siap untuk melangkah keluar dari hidup kami, untuk mencari jalannya sendiri. Dia mengemas barang-barangnya dengan tenang, meskipun aku bisa melihat ada ketegangan di wajahnya. "Aku akan pergi, Din. Aku tahu ini keputusan yang sulit,
Tapi aku harus mencoba. Aku nggak bisa terus menggantungkan diri pada kalian. Aku harus berubah secara mandiri, dan ini adalah langkah pertama. Mas Damar dan aku saling berpandangan. Kami berdua tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan kebimbangan, dan sekarang kami harus melepaskan. Jika ini yang kamu inginkan, Farah, kami mendukungmu, kata Mas Damar dengan suara yang tegas, meskipun aku bisa melihat ada rasa sakit di matanya. Tapi ingat, kamu selalu punya tempat di hati kami, dan kami akan selalu berharap yang terbaik untukmu. Farah mengangguk pelan, sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, aku merasa seolah ada sesuatu yang besar yang hilang. Kami sudah melewati begitu banyak hal bersama, tetapi sekarang saatnya untuk melepaskan. Mas Damar dan aku berdiri di sana, saling berpegangan tangan, dengan perasaan campur aduk, antara lega dan sedih. Kami tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, tetapi setidaknya kami bisa melangkah maju tanpa ada beban yang mengikat. Dengan keputusan ini, kami berharap bisa menemukan kedamaian dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Farah akan melalui perjalanannya sendiri, dan kami hanya bisa berharap bahwa dia akan menemukan jalannya. Untuk kami, hidup harus terus berjalan. Kami harus menjaga kebahagiaan kami, menjaga keluarga kecil kami, dan melangkah maju bersama. Dengan harapan, meskipun keputusan ini berat, kami bisa menemukan kedamaian yang selama ini kami cari.